kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak ini. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1999 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak ini. Keruk-keruk katanya. Lari kita banyak sampai ke
kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retaknya. Gerak-gerak katanya. Dari banyak sampai ke
cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, PSDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Ingin bikin gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Ini udah retak nih. Keker katanya. Dari banyak sampai ke
kayak ngeri-ngeri tuh sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, PSDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Ingin deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri tuh sih. Udah retak ini. Keruk katanya. Jadi kita berbayar sampai ke
cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, PSDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retaknya. Kerus deh. Hari kita banyak sampai ke.
kayak ngeri-ngeri tuh sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri tuh sih. Udah retak nih. Keruk katanya. Lari dari banyak sampai ke
kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak nih. Keruk katanya. Dari banyak sampai ke
cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1999 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran Tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak ini. Keker ya. Kita banyak sampai ke.
kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak ini. Keren. Dari banyak sampai ke
kayak ngeri-ngeri tuh sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran Tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Ingin dikit gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri tuh sih. Udah retak ini. Keker katanya. Jadi dari banyak sampai ke
cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Skirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1999 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran Tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak ini. Keker katanya. Jadi dari banyak sampai ke
cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak nih. Keker katanya. Dari banyak sampai ke
cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1999 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, PSDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak ini. Keruk katanya. Nah, kita dibayar sampai ke.
cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak nih. Kerus katanya. Kita lumayan sampai ke.
kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retaknya. Keker ya. Nah, dari banyak sampai ke
cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran Tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, PSDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen bikin gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak ini. Kerek katanya. Nah, dari banyak sampai ke
kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retak ini. Keruk katanya. Nah, kita ribayan sampai ke
cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Udah retaknya. Keker katanya. Hari kita banyak sampai ke
pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, ESDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Keker katanya. Dari banyak sampai ke
kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Jika dibiarkan maka longsoran berpotensi membelah kawasan dan menjalar ke desa-desa di sekitarnya. Dijelaskan oleh Sukirman, pergerakan tanah sebenarnya sudah terjadi sejak 1969 silam. Namun kini kondisinya makin parah dan meluas sejak 2013 serta pasca banjir beberapa waktu lalu. Lubang raksasa tersebut kini luasnya mencapai lebih dari 3 hektar. Imbas pergerakan tanah, kini dibuatkan jalan alternatif di sisi kanan jalan, lantaran jalan utama tak bisa dilalui lagi. Sementara itu, PLN telah melakukan pengerjaan pembongkaran Tower Sutet sejak Sabtu 31 Januari 2026. Sutet berkapasitas 150 kV tersebut dipindahkan kurang lebih 150 meter dari lokasi rawan bencana agar sistem kelistrikan serta pasokan listrik tetap aman. Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung kurang lebih 3,5 jam. Hal ini pun berdampak pada pemadaman listrik sementara demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pemantauan intensif sembari menunggu langkah lanjutan dari instansi terkait. Sebelumnya, PSDM Aceh mengungkap hasil kajian pergerakan tanah di Kecamatan Ketol. Hasilnya, longsoran di lokasi tersebut tergolong pergerakan tanah lambat atau slow moving landslide, bukan amblasan tanah mendadak ataupun sinkhole seperti yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Aceh, Ikhlas, dalam keterangan pada Sabtu 31 Januari menjelaskan, hasil penelusuran menunjukkan lubang pada 2021 luasnya masih sekitar 7.000 meter persegi. Kemudian pada 2022 makin bertambah dengan luas mencapai 28.000 meter persegi. Adapun saat ini lubang tersebut luasnya mencapai 30.000 meter persegi. Ikhlas menjelaskan secara geologi wilayah Aceh Tengah didominasi batuan vulkanik berupa tufa dan aliran piloklastik yang dikenal sebagai formasi Gerudong. Formasi ini berasal dari material gunung api Gerudong yang telah tidak aktif jutaan tahun lalu. Material tersebut bersifat lepas dan mudah menyerap air, terlebih ketika hujan turun. Tanah kemudian menjadi jenuh, air yang berujung penambahan beban pada lereng yang sudah curam dan tererosi. Lebih lanjut, Ikhlas menambahkan hujan lebat yang terjadi saat siklon Senyar pada akhir November 2025 turut mempercepat pergerakan longsoran tanah. Untuk mencegah meluasnya longsoran, Ikhlas menyarankan penguatan secara struktur maupun secara non-struktural seperti memperkuat tebing, program penanaman, ataupun merubah jalur drainase. Pengen deket gitu kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Keruk-keruk katanya. Kita rubahnya sampai ke
kan, cuman kayak ngeri-ngeri sih. Lubang raksasa yang tercipta di Pondok Balik, Kecamatan Keto, Kabupaten Aceh Tengah kini terus membesar. Bahkan kondisi ini telah menyebabkan akses jalan penghubung Aceh Tengah Bener Meriah kini terputus total. Selain memutuskan jalan, pergerakan tanah mirip sinkhole ini juga mengancam permukiman warga dan infrastruktur kelistrikan setempat. Seorang tokoh setempat bernama Sukirman saat ditemui pada Senin 2 Februari 2026 menjelaskan longsor di kawasan tersebut terus bergerak dan memerlukan penanganan serius. Menurutnya, dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 15 kali pergerakan tanah dengan lebar 3 hingga 4 meter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.